Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Putri Habibah dari SMPN 1 Solokan Jeruk, Subrayan 7. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Rumah untuk Eli. Jumlah buku ini adalah 255 halaman, penulisnya adalah Len Liu, dan penerbitnya adalah Tekad. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini adalah buku yang sudah dijadikan film dan cukup populer. Akhirnya saya tertarik untuk membaca buku ini. Isi dari buku ini adalah Eli Isala Sonanta, anak yang berusia 16 tahun. Dia adalah gadis yang ceria, tetapi keceriaan itu mulai memudar karena dia dituduh oleh ayah dan kakaknya sebagai pembunuh bundanya. Suatu hari, ketika Eli pulang sekolah, dia disambut oleh ayahnya. Lalu dia diseret dan didorong. Lalu ayahnya berkata, "Mau jadi apa kamu, Eli? Kamu mau jadi pembuli?" Eli dituduh oleh temannya karena membuli kakak kelasnya. Akhirnya Eli pun diusir oleh ayahnya. Ketika itu Samuel dan Nata datang ke rumah. Lalu dia bertanya kepada Sadipta dan Rendra, "Di mana Eli, Bang?" Lalu Sadipta pun menjawab, "Tadi diusir oleh ayah karena dia sudah membuli temannya." Akhirnya Nata dan Samuel pun menunjukkan bukti bahwa Eli tidak bersalah. Setelah itu Sadipta dan Nata mencari Eli. Ketika Sadipta dan Nata mencari Eli di sebuah parkiran kosong, dia melihat bahwa Eli sedang dikejar oleh ketiga preman. Ketika Nata dan Sadipta melawan tiga preman itu, tiba-tiba satu preman membawa pisau dan menusukkan pisau ke dalam perut Sadipta. Akhirnya pun Sadipta tidak menyadarkan diri. Lalu ketiga preman itu pergi entah kemana. Akhirnya Sadipta dibawa ke rumah sakit. Lalu dokter berkata bahwa Sadipta memerlukan donor darah. Ketiga kakak dan ayahnya tidak ada yang mempunyai darah yang sama dengan Sadipta kecuali Eli. Akhirnya ayahnya pun memohon kepada Eli bahwa untuk mendonorkan darah kepada Sadipta. Akhirnya Eli mau untuk mendonorkan darah kepada Sadipta. Setelah beres mendonorkan darah, Eli berpikir bahwa dia sudah tidak diperlukan lagi oleh keluarganya. Akhirnya Eli pun pergi entah kemana. Ketika Nata melihat ke ruangan donor darah, dia ingin mengecek bahwa Eli sudah sadar atau belum. Ketika dia membuka pintu, ternyata di ruangan donor darah sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Akhirnya Nata pun memberitahu Samuel bahwa Eli tidak ada. Akhirnya Nata dan Samuel pun pergi ke rumah untuk mencari Eli. Ketika sampai di rumah, Eli tidak ada. Dan Samuel Nata memberitahu ayahnya. Ayah dan ketiga kakaknya itu menyesal karena mereka tidak menghargai Eli dan sering membentak dan melakukan kekerasan fisik kepada Eli. Hikmah dari cerita ini adalah pentingnya untuk tidak menyalahkan orang dan jangan menyimpan dendam terhadap keluarga, teman, dan saudara. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.